Ya, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara terkasih, jemaat serta simpatisan. Kami sangat senang menyambut Bapak Ibu untuk bisa beribadah bersama-sama di GKI Gading Indah. Untuk warta dalam bentuk digital dapat diakses dengan men-scan QR Code yang ada di depan bangku atau di samping kiri dan kanan Ibu Bapak sekalian. Bersama ini saya akan sampaikan beberapa poin penekanan warta. Yang pertama adalah berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Ibu Sasanti Lestari pada usia 75 tahun pada hari Jumat 8 Mei 2026. Mama dari Bapak Parulian Pasaribu dan Ibu Diana Karolin, Oma dari Elena Lian Pasaribu, anggota GKI Gading Indah. Jenazah akan dikremasikan pada hari ini, hari Minggu 10 Mei 2026 di Krematorium Karoles. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus senantiasa menaungi keluarga yang ditinggalkan. Berikutnya adalah peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Setelah diwartakan 3 kali berturut-turut dan tidak ada keberatan yang sah, maka akan dilaksanakan pemberkatan nikah gerejawi untuk Saudara Vincent Aulia, anggota GKI Gading Indah, dengan Saudari Ana Suyi Hau pada hari Sabtu 16 Mei 2026 pada pukul 9.45 waktu Toronto atau pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Akan dilayankan oleh Leaside Presbyterian Church. Mari kita doakan bersama-sama. Yang berikutnya adalah kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Akan dilaksanakan bersama-sama dengan GKI Agape dan GKI Kelapa Cengkir pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2026 pukul 9 di Aula TKK 6 Penabur. Kami mengundang seluruh umat untuk hadir. Adapun persembahan yang dikumpulkan dalam ibadah tanggal 14 Mei tersebut akan diserahkan sepenuhnya untuk mendukung pelayanan Sekolah Tinggi Filsafat Teologia atau STFT Jakarta. Persekutuan Doa Prapentakosta akan dilaksanakan mulai hari Jumat 15 Mei 2026 sampai hari Sabtu 23 Mei 2026 di GKI Gading Indah pada pukul 19.30. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu dapat melihatnya pada warta jemaat digital. Family Gathering, kami mengundang Bapak Ibu jemaat serta simpatisan untuk hadir bersama-sama dalam acara Family Gathering yang diadakan pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2026 pukul 15 di GKI Gading Indah, lantai 2 dengan pembicara Pendeta Sira Budi Purwosuwito. Kami mengundang jemaat dan simpatisan untuk hadir dalam persekutuan wilayah gabungan ini. Pendaftaran dapat dilakukan dengan menghubungi pengurus wilayah dari wilayah 1 sampai wilayah 7. Informasi yang berikut adalah hari ini diadakan pertukaran penatua seklasis Jakarta Timur yang akan melayani di GKI Gading Indah. Pada kebaktian umum kedua jam 9 adalah penatua dari GKI Kota Wisata dalam diri Penatua David Darius Rotin Sulu, Penatua Wilhelmina Fernanda Tuesday, dan Penatua Todo Hotmatua Simarmata. Sedangkan penatua dari GKI Gading Indah yang melayani di GKI Agus Salim adalah Penatua Luther Alukita dan Penatua Herian Suteja. Setelah kebaktian umum kedua pada pukul 11 akan diadakan 2 kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah basar lagi di lapangan parkir komplek BPK Penabur Hibrida. Dalam kesempatan ini akan dijajakan produk makanan maupun non-makanan dari para penjual yang telah mengikuti pelatihan selama beberapa minggu yang lalu. Mari kita ramaikan basar lagi dan kita akan melihat tampilan video dari basar. Shalom. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus. Seperti kita ketahui, dunia saat ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Gejolak global, nilai tukar rupiah yang terus melonjak, usaha kecil yang mulai sepi,
dan gelombang PHK yang semakin nyata. Di tengah situasi ini, GKI Gading Indah hadir dan peduli. Memasuki tahun pelayanan 2026-2027, GKI Gading Indah membentuk kelompok kerja baru bernama Pemberdayaan Ekonomi Jemaat yang berfokus dalam bidang ekonomi untuk saling menguatkan, tolong-menolong, dan memberdayakan antar sesama jemaat dan simpatisan. Melalui subbidang digital marketing dan pasar, kami membuka peluang promosi usaha jemaat dalam platform digital Lapak GI dan berbagai pasar yang akan dilaksanakan selama periode pelayanan ini. Ada subbidang coaching dan networking, menghadirkan seminar dan catering yang menjadi wadah membangun koneksi, berbagi pengalaman, dan membuka jalan kolaborasi antar jemaat. Sementara itu, melalui bidang konsultasi bisnis dan karir, kami menyediakan pendampingan untuk membantu jemaat menemukan arah, peluang, dan informasi lowongan pekerjaan. Kiranya program ini dapat bermanfaat bagi jemaat. Kita dipanggil untuk saling tolong-menolong, seperti yang disampaikan dalam surat Galatia 6 ayat 9 sampai dengan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kegiatan yang berikutnya adalah booth penjualan buku dari Yamuger yang Bapak Ibu dapat lihat nanti di depan pintu aula TKK 6 setelah selesai ibadah. Silakan Bapak Ibu datang dan mengunjungi booth Yamuger. Kita akan juga menyaksikan video dari Yamuger. Yayasan Musik Gereja adalah lembaga yang didirikan pada tahun 1967 untuk mengembangkan musik gereja dalam pengertian yang seluas-luasnya. Pada tahun 2014, Konsultasi Nasional Musik Gereja bersama PGI yang dihadiri oleh pimpinan sinode dan musisi gereja dari berbagai daerah merekomendasikan Yamuger untuk menerbitkan buku nyanyian pengganti Kidung Jemaat. Oleh karena itu, pada tahun 2017, Yamuger menerbitkan buku nyanyian jemaat dengan nama Kidung Keesan. Kidung Keesan adalah buku nyanyian jemaat pengganti buku Kidung Jemaat. Rubrikasinya diperluas, perbendaharaan lagu ditambah, sehingga ada lagu-lagu yang bisa dinyanyikan dalam momen-momen khusus. Di samping itu, buku ini juga memuat lagu-lagu ciptaan anak bangsa yang direkomendasikan oleh sinode-sinode ataupun yang dihasilkan melalui lokakarya Yamuger yang khusus menghimpun lagu-lagu dari berbagai daerah. Kami menerbitkan varian dari Kidung Keesan dalam menjawab kebutuhan pelayanan, seperti Kidung Keesan 4 suara, Kidung Keesan akord, dan Kidung Keesan harmoni. Untuk kebutuhan tayang dalam ibadah tersedia digital slide Kidung Keesan. Panduan Kidung Keesan dalam bentuk digital slide, audio musik iringan dan vokal di channel YouTube Yamuger disediakan untuk membantu persiapan pelayanan ibadah. Yamuger juga merambah dunia digital cetak melalui penerbitan semua produk nyanyian dalam format e-books di Google Play Books. Mari wujudkan keesaan gereja dengan memakai dan membeli Kidung Keesan. Tuhan memberkati. Demikianlah pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema mengasihi, menaati, merasakan hadirnya akan dipimpin oleh Pendeta Anna Nuraini. Jemaat dipersilahkan untuk bersatu dulu sejenak sebelum ibadah dimulai. Umat terkasih,
Saat ini kita memasuki Minggu Paskah ke-6. Mari memuji Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kita, yang selalu membimbing kita dengan hikmat dan terang firman-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 amin,
beserta saudara sekalian. Umat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah martir yang tidak dicatat di dalam Alkitab. Salah satunya ialah tentang Polikarpus yang kemartirannya dicatat dalam Martirium Polikarpi. Dia adalah murid Rasul Yohanes, uskup kedua di Smyrna yang sekarang disebut daerah Turki. Dia adalah tokoh yang dipandang berbahaya bagi pemerintahan saat itu karena menolak menyembah kaisar dan dewa-dewi Romawi. Setelah berhasil ditangkap, dia diikat di atas api yang menyala. Namun demikian, dia tidak pernah sekalipun menyangkal Yesus. Kasihnya kepada Yesus nyata di dalam hidupnya. Ketaatannya kepada Yesus tidak tergoyahkan. Bahkan saat berhadapan dengan maut. Karena ia percaya bahwa Yesus adalah Allah yang setia dan selalu hadir sepanjang hidupnya. Saat dia dibujuk untuk menyangkal Yesus, ia menjawab dengan kalimat yang menunjukkan ketegaran imannya. 86 tahun aku telah melayaninya, dan ia tidak pernah berbuat salah kepadaku. Bagaimana mungkin aku menghujat Rajaku yang telah menyelamatkanku? Umat terkasih, dalam kehidupan ini ada banyak hal yang bisa membuat kita berpaling dari iman dan jalan yang telah ditetapkan Allah. Mulai dari hal-hal yang sepele sampai hal-hal yang krusial. Dari hal-hal yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Saat kita keluar dari jalan Tuhan, alih-alih mencari selamat, justru celakalah kita. Hosea 7 ayat 13a mengatakan, celakalah mereka sebab mereka melarikan diri dariku. Binasalah mereka sebab mereka memberontak terhadap aku. Mari kita menyadari dan memohon ampun secara pribadi. Umat dipersilakan berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, ampunilah kami yang terkadang memberontak terhadap kehendak-Mu. Kami mengaku ada saat bibir kami yang berucap setia. Namun tindakan kami justru mengucapkan dusta di hadapan-Mu. Kami telah menyia-nyiakan anugerah penebusan-Mu dengan tetap hidup dalam ketidaktaatan. Terima kasih karena keselamatan-Mu tetap meski kami telah menjauh. Ajarlah kami untuk hidup dalam kejujuran, kesetiaan, dan ketulusan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagai
Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Mari kita nyanyikan, nyatakan, dan wartakan kebangkitannya. Yesus yang mati di kayu salib telah bangkit pada hari ketiga. Namun muridnya tak kunjung paham perihal yang sebenarnya terjadi. Kadang kita pun sering bertanya tentang jalan hidup yang dilalui dalam dunia yang penuh tanya. Masihkah kita berpegang padanya? Dia yang menyatakan diri pada murid-muridnya. Dia juga bersama kita dalam kaca dunia. Kita cerita Tuhan yang ajaib, yang merelakan anaknya menebus dosa dunia. Mari kita menyatakan kasih kepada sesama dengan saling menguatkan dan membangkitkan harapan. Marilah kita taat setia di dalam hikmat dan terang firman-Nya. Dia bersaksi berdasar iman di dalam kuasa kebangkitan-Nya. Dia yang menyatakan diri pada murid-muridnya. Dia juga bersama kita dalam kaca dunia.
para anak akan menaikkan persembahan pujian. Terima kasih adik-adik yang sudah menaikkan persembahan pujian. Begitulah ibu bapak hidup anak-anak, begitu sederhana. Bahagia kalau ada beban gampang tinggal dibuang ke laut. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman dan merenungkannya. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau telah menganugerahi kami kehidupan, kesempatan untuk kembali menikmati dan melihat kebaikan Tuhan yang boleh terjadi pada hari ini. Kami juga bersyukur sebab Engkau mengasihi kami, mencintai kami, melayakkan kami sehingga kami boleh beribadah, mengenal dan mendekat kepadamu. Sebab sungguhlah ya Tuhan, dalam hidup kami di tengah dunia, kami membutuhkan pertolongan-Mu. Di tengah kebimbangan, di tengah berbagai ketidakadilan, kami membutuhkan Engkau sebagai sumber kebenaran kami. Kiranya melalui firman Tuhan pada hari ini,
Engkau boleh menyapa kami, meneguhkan kami, bahkan menegur kami. Dan biarlah firman itu juga bertumbuh di dalam hati kami, menghasilkan buah yang manis, bukan hanya bagi hidup kami, tetapi bagi hidup sesama kami di negeri dan bangsa kami ini. Maka bersabdalah ya Allah, kami mau dan kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami memohon. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 31. Bacaan pertama menurut kitab Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 31. Paulus berdiri di hadapan sidang Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada ilah-ilah. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak tinggal dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup, nafas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan seluruh umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Allah dan mudah-mudahan mencari-cari dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini keturunannya juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi serupa dengan emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Tanpa memandang lagi zaman kebodohan, sekarang Allah memerintahkan semua orang di mana saja untuk bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari ketika Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu jaminan tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Demikian sabda Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Masyurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Masyurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Hai bangsa-bangsa, puji Allah, kepadanya perdengarkan pujian. Ya kami angkat kaki kami goyang, dan jiwa kami diselamatkannya. Sebab Kau telah memuji kami,
atas kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tapi Engkau membebaskan kami. Aku akan masuk rumah-Mu dengan membawa korban bakaran. Aku akan membayar kepada-Mu nazar yang diucapkan mulutku. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Pujilah namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Korban bakaran dari hewan akan ku persembahkan kepadamu, dengan asap korban dari domba jantan beserta lembu dan kambing jantan. Marilah dengar hai sekalian, orang-orang yang mengagungkan Allah. Ku akan ceritakan kepadamu yang dilakukan Tuhan padamu. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Pujilah namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Padanya aku telah berseru, dengan lidahku nyanyikan pujian. Andaikan ada niat jahat dalamku, tentulah Tuhan telah mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, memperhatikan doa yang kuucap. Terpuji Allah yang tertolak doaku, yang tak menjauhkan kasih setia-Nya. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Pujilah namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Bacaan diambil dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Lagi pula, siapa yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, berbahagialah kamu. Sebab itu, janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah, lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang baik, supaya mereka yang memfitnah kamu karena perilakumu yang baik dalam Kristus menjadi malu karena fitnah mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kamu kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dihidupkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh di dalam penjara,
yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah telah menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan melalui air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah melalui kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Yohanes 14 ayat 15 sampai 21 berbunyi demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun, kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya mendengarkan firman Allah, namun yang memeliharanya dalam keseharian kita. Haleluya. Bapak dan saudara-saudari, mengasihi, menaati, merasakan kehadirannya adalah tema kita di pagi hari ini. Tema yang secara khusus tepat di mana orang tua akan membaptiskan, membawa anak-anak mereka ke gereja untuk dibaptiskan. Namun sebelum kita sampai ke sana Ibu Bapak, saya mau tanya, pernahkah di dalam hidup kita mengalami setidaknya 4 hal yang digambarkan gitu ya, melalui gambar-gambar di atas saya ini. Pernahkah dalam hidup kita merasa tersesat? Mungkin tidak disesatkan oleh perilaku jahat, tetapi paling tidak berkali-kali atau sekali seumur hidup kita disesatkan oleh Google Maps. Merasa tersesat di dalam perjalanan hidup, terjebak. Tadinya percaya, yakin ini jalan yang paling tepat. Biasanya jam segitu di bundaran Kelapa Gading gak macet. Tapi tiba-tiba Mahalini datang. Tahu ya, Gavoy penuh, parkiran penuh, macet, terjebak. Keluar dari parkiran MKG 50 menit. Atau dibohongi, dikibulin. Mungkin bukan sama orang-orang terdekat kita, tapi mungkin pada saat belanja online.
udah bayar mahal, kirain barangnya ori, yang datang ukuran baby. Atau tidak seperti anak-anak yang tadi nyanyikan. Kalau berbeban berat takut tinggal dibuang ke laut. Tapi kalau orang-orang dewasa seperti kita menghadapi pergumulan yang berat, kita bisa depresi. Kita bisa kehilangan harapan, kehilangan arah. Dan Ibu Bapak, pembacaan Injil dari minggu lalu bernuansa ketika Yesus hendak meninggalkan para murid. Maka mereka berada dalam kegelisahan, mereka merasa tidak lagi akan punya pegangan. Dan Yesus pun memahami kegelisahan mereka. Yesus pun tahu bahwa mungkin tanpa Yesus mereka pun bisa tersesat, terjebak, dibohongin, terpuruk, kehilangan harapan. Maka kita tahu bahwa pesan Yesus kepada para muridnya adalah memberitahu bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan kelanjutan dari firman Tuhan minggu lalu ialah aku akan memberikan penolong. Jadi Yesus bukan hanya menjelaskan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Pada hari ini Tuhan justru memberikan janji penyertaannya. Bahwa satu, Ia akan memberikan penolong yang terus menyertai. Dan penolong itu adalah roh kebenaran. Tidak akan ditinggalkannya. Kita tidak akan dibuat seperti anak-anak yatim piatu, tidak punya orang tua. Yesus menjanjikan relasi yang dekat, yang intim. Ketika Ia memberitahu kita di dalam Dia, Dia di dalam kita, dan kita hidup di dalam kasih Allah. Namun bicara soal mengasihi, seolah-olah tema pada hari ini, kitalah yang harus menunjukkan kasih itu kepada Tuhan. Maka saya juga mau mengingatkan kita Ibu Bapak, bahwa Injil ini masih dalam rangkaian ketika Yesus hendak memasuki penderitaan. Ia lalu membasuh kaki para murid. Dan karena itu Tuhan lalu memberikan perintah baru. Ketika Ia sudah membasuh, menyatakan kasih-Nya, Ia mengatakan, inilah perintah baru. Supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Maka dasar dari kita bisa mengasihi Tuhan bukan karena Tuhan menuntut kita untuk mengasihi Dia lebih dulu, tetapi bahwa Ia telah menunjukkannya kepada kita, menyatakannya, memberikan pengalaman bagaimana rasanya dicintai, dikasihi, diampuni, bahkan sebelum dosanya dilakukan. Kalau kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita, lalu bagaimana respon kita? Di dalam ayat yang kita baca pada hari ini, di Yohanes 14, di sana dikatakan, siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jika seorang mengasihi aku, ia menuruti firmanku. Dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Menuruti, memegang perintah. Ibu Bapak, percaya atau tidak, perintah itu rasanya seperti sesuatu yang kita tahu bahwa tidak selalu menunjukkan kasih. Perintah adalah rangkaian aturan
yang kadang dijalani dengan rasa terpaksa. Karena itu sebetulnya ketika kita memegang menuruti perintah Tuhan, ketaatan seperti apa yang harus kita nyatakan kepada Tuhan? Yang pasti bukan ketaatan yang lahir dari rasa takut, sebab itu hanya membuat kita menjadi orang-orang yang terpaksa. Di sini, di hadapan saya, di antara kita ada para orang tua. Lebih enak anak taat karena kasih atau karena takut? Karena kasih. Jangan ditakut-takutin. Gitu ya. Kadang-kadang kita ini taat, jangankan pola itu ada di rumah. Pola itu pun ada dalam cara kita beriman. Kita taat karena kita takut neraka. Saya datang ke gereja karena saya takut nanti hidup saya sial. Saya kasih persembahan biar saya gak apes hidupnya. Nah, itu adalah ketaatan karena rasa takut. Taat karena takut neraka. Taat karena takut Tuhan baperan. Saya ingat pendeta Yoas pernah mengatakan, Tuhan kita itu bukan Tuhan baperan. Kalau Tuhan baperan, kita yang habis. Sekali bikin salah dihukum. Gitu ya. Yang ada kita gak akan selamat ibu bapak. Yang kedua, ketaatan yang lahir dari pamrih. Hanya membuat kita berhitung. Saya taat karena saya mendambakan surga. Kalau saya kasih persembahan 100 juta, 1 M lah balik ke saya. Kalau saya melayani Tuhan, harusnya hidup saya diberkati oleh Tuhan. Hidup saya harusnya baik. Harusnya hidup saya sejahtera. Dan mungkin buat para orang tua juga tidak akan memilih ini. Bagaimana kalau anak-anak kita taat hanya mengharapkan sesuatu dari kita? Dia nurut sama kita karena mau diajakin liburan, karena dijanjikan mainan, karena keinginannya akan tercapai kalau dia berbuat baik. Dan ini adalah ketaatan yang mendambakan surga. Maka ibu bapak taat dalam hal beriman juga bisa menggoda kita. Taat karena takut neraka atau taat karena mendamba surga. Tapi yang pasti yang Tuhan sedang gambarkan kepada kita adalah ketaatan yang lahir dari relasi dengan Allah. Dan ini bukanlah ketaatan yang abstrak, tidak berbentuk, tetapi ini adalah ketaatan yang Tuhan Yesus sendiri lakukan di dalam hidupnya. Di Yohanes 15 ayat 10, di sana dikatakan, jikalau kamu menuruti perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ibu bapak, sebab itu mengasihi dan menuruti ada keterkaitannya. Ketika Tuhan mengatakan kalau kamu mengasihi, kata yang digunakan dan dipakai adalah kata agape. Mengasihi tanpa syarat, menyatakan kasih yang bersifat pengorbanan dan kasih yang bukan hanya sekadar kata-kata. Dan menuruti dengan kata Yunani tereo artinya mematuhi, menaruh perhatian, mengawasi, menyimpan, mempertahankan, memelihara, melakukan. Jadi kasih yang berkorban, yang tanpa syarat, dan melakukannya, menurutinya, itu bukan sekadar melakukan atau menghafal, paham, tetapi sungguh mematuhi apa yang Tuhan katakan, memberi perhatian pada apa yang Yesus lakukan,
mengawasi. Bagi orang tua, kadang-kadang kasih kita itu bisa jadi beban buat anak. Kita berpikir kita memberikan yang terbaik. Kita berharap mereka hidup sukses. Tidak seperti kita, kalau bisa lebih sukses lagi. Tapi banyak dari anak-anak kita juga merasakan tidak bisa bernafas karena beban berat yang diberikan kepada mereka. Dan karena itu Ibu Bapak, ketika kita bicara tentang mengasihi dan menuruti, ini adalah ajakan Tuhan Yesus supaya kita bucin. Tapi bucin bukan sembarang bucin. Ini bucin bukan budak cinta. Tapi bucin di sini adalah bucin membuktikan cinta. Sebab yang namanya cinta perlu dibuktikan. Betul atau tidak? Kalau cuma kata-kata rasanya kurang. Maka bucin adalah buktikan cinta kita. Kristus dengan cintanya telah membuktikan bahwa kita berharga di mata Tuhan. Kristus karena cintanya ia membuktikan dengan menyerahkan nyawanya supaya kita selamat. Maka ketika kita mengasihi Tuhan, menaati perintahnya, lakukanlah itu sebagai bukti cinta kita kepada Tuhan. Dan karena itu bukan budak cinta. Kalau budak cinta, apapun perintahnya ibu bapak hanya lakukan. Menjadi budak cinta seringkali kehilangan akal sehat. Jam 12 malam minta martabak, minta sate taichan. Udah gitu sate taichannya tutup, adanya di BSD. Kadang-kadang menjadi budak cinta, jarak panjang pun ditempuh. Namanya juga lagi cinta-cintanya. Tapi buktikan cinta di sini adalah ketika cinta membuat kita hidup dalam tanggung jawab. Cinta membuat kita menggunakan akal sehat kita. Bahwa Tuhan yang telah mengasihi kita, menyertai kita. Maka segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, kita pun mau menyatakan itu untuk menunjukkan kasih kita. Cinta yang membuat kita taat pada kehendak Allah. Bukan karena takut, bukan pula karena mendamba surga. Tapi karena kita tahu Tuhan mengasihi kita. Cinta yang membuat kita meneladani Kristus. Sayangnya ibu bapak, ketika kita membuktikan cinta kita kepada Tuhan, hidup kita di dunia tidak akan pernah baik-baik saja. Karena orang benar lebih sering menderita. Orang jujur lebih sering tersisih, disisihkan, disingkirkan, dijeblosin, dijebak. Orang tulus lebih sering disalahpahami, dibenci, dijauhi. Orang licik lebih mujur dan cepat menang. Inilah dunia kita. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian kita tidak lagi membuktikan cinta kita? Karena itu bacaan 1 Petrus 3 ayat 17 memberitahu kepada kita. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Dalam surat Petrus ini, yang mau dinyatakan bukan berarti kita harus mendambakan penderitaan. Tetapi ibu bapak, jangan sampai kita menderita karena berjalan di jalan yang salah. Tetapi jikapun kita harus menanggung resiko karena hidup benar, jangan menyerah. Sekalipun kita tahu bahwa hidup kita menderita karena mengikut Tuhan,
Ingat bahwa Tuhan melihat, Tuhan memegang, dan kita pun bisa melewatinya. Pendeta Yowas Adi Prasetya pernah menyampaikan, kita sudah terlalu lama hanya berusaha memahami dan mengerti makna kasih Allah, tetapi kita gagal untuk merasakan dan mengalaminya. Ketika kita menggunakan Alkitab kita hanya untuk dibaca setiap minggu, pada saat dikhotbahkan, pada saat lektor membaca, tetapi ketika kita tidak menggunakan Alkitab ini sebagai arah hidup kita, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka pemahaman kita tentang kasih Allah hanya sebatas pemahaman, hanya sebatas pengertian. Untuk merasakan kehadiran Tuhan, Ibu Bapak, maka kita harus memilih jalan yang benar. Untuk merasakan kasih Allah, kita harus memilih Kristus di dalam hidup kita. Maka mengasihi, menaati, dan merasakan kehadirannya ialah dengan cara memilih Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Bagi orang tua yang akan membawa anak-anak mereka untuk dibaptiskan, ujilah terus cinta Anda untuk anak-anak Anda. Ujilah kita sebagai orang dewasa. Kalau kita hanya paham tentang kasih, tetapi menjadi orang dewasa yang menghakimi, menilai, tidak melakukan apa yang kita katakan, maka jangan heran kalau kita sedang membesarkan generasi yang tidak baik-baik saja. Kalau ibu bapak sering melihat berita, melihat betapa kacaunya bangsa dan negara kita saat ini, maka ingatlah, ada berapa banyak orang yang kalah karena tidak mampu membuktikan cintanya. Kalau kita lebih milih mujur daripada jujur, maka kerajaan Allah akan semakin jauh. Kalau kita sebagai orang percaya tidak mampu menahan derita karena berbuat baik dan benar, maka Kristus yang harus terus menanggung penderitaan bagi kehidupan kita. Maka ibu bapak, ini adalah ajakan bagi setiap kita orang dewasa. Kita adalah orang-orang yang harusnya mengasihi, menaati, dan berjalan di jalan Kristus. Supaya anak-anak kita di gereja ini, dimanapun kita menemukan mereka, mereka akan melihat orang dewasa yang berintegritas, yang baik, yang membawa kejujuran dan kasih Tuhan dimanapun mereka berada. Hidupi bukan hanya menunjukkan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Paduan suara dari Sekolah Tinggi Filsafat Jakarta.
Ibu bapak dan saudara-saudari, kini akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak yang orang tua atau walinya telah menyatakan iman untuk membaptiskan anak-anak mereka sesuai titah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang ia katakan kepada murid-muridnya dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20a. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baptisan kudus adalah tanda dan materai yang kelihatan dari perjanjian kekal yang diikat Allah dengan kita sebagai umatnya. Yang menjadikan kita anak-anak Allah untuk memberikan kehidupan baru dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Anak-anak dibaptiskan berdasarkan iman orang tua atau walinya bahwa di perjanjian Tuhan juga berlaku bagi anak-anak mereka. Melalui baptisan kudus, anak-anak pun turut dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan dan mendorong kita, termasuk anak-anak, untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di dunia. Roh Kudus akan terus-menerus membarui kita hingga kelak tidak bercacat celah. Kita menghadapi Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Dan Roh Kudus juga akan menolong orang tua, juga wali,
dan anak-anaknya, sehingga kelak anak-anak ini akan mengakui iman percayanya sendiri dalam persatuan dengan jemaat Yesus Kristus. Mari kita menaikkan doa kita. Ya Allah Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, sebab melalui Engkau kami melihat dan menyaksikan bahwa kasih penyertaan-Mu terus memenuhi kehidupan kami. Kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh menyaksikan bagaimana para orang tua membawa anak-anak mereka untuk dibaptiskan. Kami percaya bahwa sebelum anak ini mampu mengenal-Mu dengan sempurna, Engkau sudah lebih dulu mengenalnya. Sebelum ia mampu berjalan mencari-Mu, Engkau sudah lebih dulu memelihara hidupnya. Terima kasih ya Allah karena kasih-Mu yang telah mendahului setiap langkah hidup kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber jalan kebenaran dan hidup, kiranya melalui anak-anak yang akan dibaptiskan ini, bertumbuh di dalam kasih-Mu, di rumah dimanapun mereka berada. Sertailah orang tua dan keluarga agar mampu mendidik, mendampingi, menuntun mereka di dalam jalan yang dipenuhi dengan kebenaran Engkau. Ya Roh Kudus penolong kami, tinggallah di dalam hidup anak-anak kami, hidup di keluarga kami, dan juga di jemaat-Mu. Tuntunlah setiap kami agar sungguh melalui gereja-Mu kami boleh menyaksikan, juga menjadi saksi akan kasih Tuhan, belajar terus untuk menaati perintah-Mu, dan merasakan kehadiran-Mu yang terus menolong kami. Kami serahkan perjalanan hidup anak-anak kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya mereka boleh bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Engkau juga yang menolong para orang tua, orang-orang dewasa yang ada di sekitar mereka, supaya sungguhlah hanya kasih-Mu yang dikenal oleh mereka, kebenaran-Mu, dan juga kehendak Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Para orang tua, saya undang untuk bangkit berdiri. Para orang tua sekarang akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak saudara-saudara. Supaya nyata di hadapan jemaat, ingatlah baptisan saudara sendiri dan nyatakanlah iman yang akan diajarkan kepada anak-anak saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Percayakah saudara kepada Allah Bapa, pencipta dan pemelihara kita, kepada Yesus Kristus anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? Apakah saudara percaya bahwa perjanjian antara Tuhan dan saudara berlaku juga untuk anak saudara? Apakah saudara berjanji untuk menjadi teladan bagi anak saudara dan mengajarkan firman Allah kepadanya? Apakah jawaban dari Bapak Felix Andrew Lawalata dan Ibu Anita Joyce Ivana? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawaban dari Bapak Yosef William Suryanto dan Ibu Jen Stefani? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawab Bapak Alvin Tejo dan Ibu Jane Adriani? Kami percaya dan berjanji. Apakah jawab Bapak Ega Wisnu Adiguna dan Ibu Novilia Kirana? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawab Bapak William dan Ibu Catherine Gracia Sianipar? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawab Bapak Felix Daniel Lawalata dan Ibu Gracia Wanandar? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawab Bapak Lam Chai Siang dan Ibu Linda Kristianti? Ya, kami Percaya dan berjanji. Apakah jawab Bapak Eger Sumarli Situmorang dan Ibu Rafira Riwanto? Ya, kami percaya dan berjanji.
Apakah jawab Bapak Grand Kristio Cahyono dan Ibu Levi? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawab Bapak Hariel Mesak Tirbadi dan Ibu Tri Purwanti? Kami percaya dan berjanji. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Ya. Ashley Ellery Lawalata, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan maju ke depan. Silakan bagi Bapak Yosef William Suryanto bersama Ibu Jen Stefani. Anaknya boleh di dekat. Bion Bennington Suryanto, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Agak banjir. Briel Eloise Tejo, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya, sudah. Gak apa-apa, Ci. Gak apa-apa. Ya. Emily Nauko Harton, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari. Silakan.
Ethan Oliver Batara Sihaloho, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Lysander Esmen Lawalata, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya, nggak apa-apa, berdiri aja. Nggak apa-apa, ya. Martin James Citra, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Hai. Oke. Ya. Maven Matias Situmorang, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Halo Owen. Oke. Owen Kasiel Cahyono, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Sandra Tania Emery Tirbadi, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bagi ibu bapak dan saudara-saudari saya undang untuk maju ke depan. Ya. Bersama dengan bantalnya. Ibu bapak dan saudara-saudari, sementara saya akan memberikan berkat bagi orang tua, ibu bapak saya mengundang setelah selesai menyampaikan berkat, setelah amin saya mengundang ibu bapak untuk bangkit berdiri dan menyanyikan doksologi dari KJ 303 bersama-sama. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Puji
menghadap ke saya. Ya. Saudara-saudara, dengan baptisan Tuhan memberi anak saudara kehidupan yang baru. Hendaklah saudara bersungguh-sungguh untuk membantu mereka agar mereka bertumbuh dalam iman sehingga kehidupan baru mereka semakin kuat setiap hari. Saudara perlu mendidik anak-anak saudara hingga mereka berangsur-angsur mengerti, memaknai perjanjian Allah itu serta firman-Nya. Dan pada waktunya mengaku iman percayanya sendiri sepenuh hati. Mari saya undang untuk menghadap ke jemaat. Umat Tuhan yang berbahagia, terimalah anak-anak ini sebagai anggota-anggota persekutuan tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Dukunglah mereka dan orang tua beserta wali mereka dalam pendidikan iman mereka. Silakan kembali ke tempat duduk. Ya. Mari kita menaikkan syafaat kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, sebab Engkau bukanlah Allah yang jauh di dalam kehidupan kami. Engkau hidup, bergerak dan ada bersama-sama dengan kami. Engkau mengenal perjalanan hidup kami, saat kami kuat, saat kami lelah, saat kami tersesat, tertipu, terjebak dan terpuruk. Tuhan, tuntunlah kami untuk kembali kepada Kristus, sang jalan kebenaran dan hidup. Jangan biarkan kami memilih jalan yang mudah, tetapi menjauhkan kami dari kehendak-Mu. Berilah kami hati yang mengasihi Engkau dengan sungguh. Ajarilah kami menaati firman-Mu bukan karena takut, bukan pula karena kami pamrih, tetapi karena kami hidup dalam relasi kasih dengan-Mu. Bentuklah kami menjadi umat yang membuktikan cinta melalui hidup yang bertanggung jawab, jujur, tulus, dan setia. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini sedang menanggung resiko karena hidup benar di hadapan-Mu. Kuatkanlah mereka yang tersisih karena kejujuran, disalahpahami karena ketulusan, dan lelah karena memilih jalan kebenaran. Ingatkan kami bahwa lebih baik berjalan dalam kebenaran bersama dengan Engkau daripada kami tampak menang namun kami kehilangan hidup yang kekal. Ya Roh Kudus penolong kami, sertailah setiap kami, tegurlah kami saat mulai salah jalan, kuatkanlah kami ketika kami hampir menyerah, hiburlah kami ya Allah ketika kami terluka dan berduka, tuntunlah kami agar semakin merasakan hadir-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Kami mau serahkan keluarga kami, gereja kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dan seluruh perjalanan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya kami berjalan karena kasih, taat karena kasih, dan terus belajar untuk peka merasakan hadir-Mu. Kami berdoa untuk para orang tua. Kiranya ya Tuhan, Engkau juga yang menolong mereka di dalam hidup mereka untuk turut membimbing, menyertai, menuntun, mendidik anak-anak mereka untuk mengenal kasih Tuhan. Dan biarlah kasih itu ditunjukkan melalui perkataan dan tindakan mereka. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Ya Allah, kiranya Engkaulah yang berdaulat, Engkau yang menolong bangsa dan negara kami di tengah caruk-maruknya, di tengah ketidakadilan, di tengah kekuasaan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang masih terus bekerja dan berkarya dalam hidup bangsa dan negara kami.
Kami berdoa untuk rencana pemberkatan pernikahan Saudara Vincent Aulia dengan Saudari Anna Suyi Hao di Toronto. Biarlah Tuhan Engkau juga yang menolong, menyertai rencana pemberkatan pernikahan mereka, sehingga sungguhlah kasih-Mu yang boleh dinyatakan. Inilah doa-doa yang kami naikkan ya Tuhan. Kami bawa semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat terkasih, marilah mengucap syukur atas berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita melalui persembahan yang kita kumpulkan berdasarkan Yesaya 44 ayat 3. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tanah yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Berkata berjubel
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas berkat dan kesetiaan yang selalu Engkau curahkan kepada kami. Kami menyerahkan persembahan sebagai tanda syukur kami kepadamu. Meski yang kami berikan tidak sebanding dengan limpah ruah berkat-Mu, kiranya Engkau menerima dan mengkuduskannya. Amin. Mari kita nyatakan komitmen kita untuk terus berjalan di jalan kebenaran, mengikut Tuhan, mengasihi dan menaatinya. Kita respon firman Tuhan dan kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari dengan menyanyikan taat, setia, bertekad yang bulat. Tuhan, kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat dari Allah. Kiranya Allah yang di dalamnya kita hidup, bergerak dan ada, terus menuntun langkah kita sehingga kita tidak tersesat. Kiranya Kristus sang jalan kebenaran dan hidup menjaga setiap hati kita agar tetap setia berjalan dalam kebenaran. Kiranya Roh Kudus sang penolong menguatkan kita saat lelah, memegang kita saat terpuruk, dan menolong kita merasakan kehadirannya dalam setiap perjalanan hidup kita. Pergilah di dalam kasih Allah, taatilah Kristus dengan sukacita, dan kiranya penyertaan Allah Tritunggal dari sekarang sampai selama-lamanya terus menyertai kita. Amin. Haleluya.
mari ibu bapak juga sekalian bisa memberikan selamat kepada para orang tua yang akan sudah membaptiskan anaknya. Kami persilakan.